Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Damn! Stop it. Get some help. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Meledak. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Meanwhile. Wait a minute. Who are you? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zaraskia dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2405036005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nina Kwina Hadiputri. Mari kita lanjut ke video penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak dilahirkan begitu saja. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang alami sebagaimana bahasa Jepang di bangsa Jepang ataupun bahasa Inggris pada bangsa Inggris. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terpilih dan dikembangkan dengan perjuangan yang sangat panjang. Teman-teman, tahu tidak? Kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi saat ini merupakan turunan dari bahasa Melayu. Bagaimana sih penjelasannya? Ayo kita simak. A few moments later. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan alias lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Barangka pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu pertama, bahasa Melayu adalah lingual franca, atau bahasa penghubung antar penduduk di Nusantara. Kedua, bahasa Melayu sangat sederhana. Maksudnya, tidak ada tingkatan bahasa seperti bahasa halus ataupun bahasa kasar. Ketiga, suku-suku di Indonesia atau di Nusantara sudah menerima keberadaan bahasa Melayu. Dan yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, tepat 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia.
Adapun dalam perkembangannya ada beberapa peristiwa sebelum pengukuhan bahasa Indonesia, yaitu pertama ada peristiwa Budi Utomo, kedua peristiwa Serikat Islam, ketiga peristiwa Balai Pustaka, dan keempat adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda inilah bahasa Indonesia akhirnya dikukuhkan dan disahkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bagian lambang negara Indonesia. Selama perjalanannya saat ini, bahasa Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan, mulai dari bertambahnya kosakata singkatan atau akronim, dan meningkatnya jumlah penggunaan bahasa asing dalam skala yang cukup besar. Kesimpulan yang kita dapat dari perkembangan bahasa Indonesia ini adalah perkembangan bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika sejarah, politik, dan sosial budaya di Indonesia. Bahasa ini telah menjadi alat penting dalam menyatukan bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya, serta bahasa Indonesia akan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Kedepannya, bahasa Indonesia akan terus berkembang baik di dalam negeri maupun dalam lingkup internasional, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang ada. Itu tadi penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.